Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki Moharomi dari Fakultas Tarbiyah dan Prodi Pendidikan Agama Islam. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk menyelesaikan ujian akhir semester dengan mata kuliah Rasam Usmani yang diampu oleh guru kami yaitu Ustadz Agus Nurqawim. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai bab membuang huruf atau hazful huruf. Hazful huruf ini terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama ada hazful isyarah, yaitu membuang huruf dengan tujuan mengisyaratkannya adanya bacaan lain. Yang kedua ada hazful ikhtisar, membuang huruf dengan tujuan untuk meringkas tulisan, seperti membuang alif dari setiap jamak muzakkar salim. Atau semisalnya jika setelah alifnya bukan hamzah atau tasydid. Contohnya al-alamin, al-hafizin, as-sadiqin dan lain-lainnya. Yang ketiga ada hazful ikhtisar, yaitu membuang huruf pada kalimat tertentu saja. Contohnya seperti membuang alif pada lafaz al-mi'ad yang terletak pada surah Al-Anfal ayat 42 saja. Sedangkan al-mi'ad selain di tempat tersebut ditulis dengan alif. Huruf-huruf yang dibuang dalam rasam Usmani ada 5, yaitu alif, waw, ya, lam dan nun. Tetapi saya akan membahas alifnya saja. Yang pertama, membuang alif pada jamak muzakkar salim. Pada jamak muzakkar salim ada 3 keadaan. Yang pertama, membuang hazful alif. Yang kedua, menetapkan isbatul alif. Yang ketiga, menetapkan alif lebih masyhur. A. Membuang alif syaratnya ada 2. Yang pertama, lafaz tersebut berulang dalam Al-Quran minimal 2 kali. Yang kedua, setelah alif tidak terdapat tasydid atau hamzah. Contohnya shadiqin, Quran surah Al-Baqarah ayat 23. Khalidun, Quran surah Al-Baqarah ayat 25. Fasiqin, Quran surah Al-Baqarah ayat 26. Zalimun, Quran surah Al-Baqarah ayat 51. Alamin, Quran surah Al-Fatihah ayat 2. Warithun, Quran surah Al-Mu'minun ayat 10. Hafidhun, Quran surah Al-Hijr ayat 9. Menurut riwayat Abu Daud, membuang alif berlaku juga pada lafaz-lafaz yang tidak berulang pada Al-Quran, seperti Fatihin, Quran surah Al-A'raf. Ghafirin, Quran surah Al-A'raf ayat 155. Haliqin, Khaliqin, Quran surah Al-Mu'minun ayat 14. Hamidun, Quran surah At-Taubah ayat 113. Safirin, Quran surah At-Tin ayat 5. Waridun, Quran surah Al-Anbiya ayat 98. Yang kedua, menetapkan alif. Jika setelah alif ada tasydid seperti ad-dallin, surah Al-Fatihah ayat 7. Jika tasydidnya tidak langsung setelah alif, maka alifnya dibuang seperti hawariyin. Namun perlu diperhatikan bahwa lafaz hawariyin di semua tempat seperti pada surah Al-Maidah ayat 111 dan Al-Maidah ayat 112 ditetapkan alifnya oleh Abu Daud. Namun perawi-perawi lain membuang alif. Yang kedua, lafaz rabbaniyin, surah Al-Imran ayat 79 dan rabbaniyun, Al-Maidah ayat 44 dan 63 dibuang alifnya oleh Abu Daud.
Yang C, menetapkan alif lebih masyhur. Jika setelah alif ada hamzah, maka menetapkan alif lebih masyhur. Seperti qailun. Quran surah Al-A'raf ayat 4. Lit-taifin. Quran surah Al-Baqarah ayat 125. Qaimin. Quran surah Al-Hajj ayat 26. Khaifin. Quran surah Al-Baqarah ayat 114. Jika hamzahnya tidak langsung setelah alif, maka alifnya dibuang. Menurut Abu Daud, lafaz minal khati'in pada surah Yusuf ayat 29, begitu juga lafaz famali'un pada surah As-Saffat ayat 61 dan Al-Waqi'ah ayat 52 alifnya ditetapkan. Namun pada surah Al-Baqarah ayat 65 dan Al-A'raf ayat 116 menurut Abu Daud alifnya dibuang. Quran surah At-Taubah ayat 112 dan Quran surah Al-Ahzab ayat 25. Abu Daud memilih membuang alifnya. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.